dalam pelayanan, pro dan kontra itu adalah hal yang sangat biasa. Pro dan kontra adalah hal yang biasa. Bagi Pastor Andy, yang penting adalah buahnya. Yang perlu saya soroti dari orang-orang yang kontra adalah bagaimana mereka memberikan argumentasi. Jangan sampai ada sesuatu yang kita buat dan lakukan menggeser posisi Yesus sebagai pribadi yang terpenting dan terutama dalam hidup kita. Saya mau menyampaikan kepada kita, tidak selamanya orang-orang yang kontra itu menjadi pribadi yang harus kita tolak. Kita juga harus objektif. Karena itu bisa menjadi sebuah pertanda bagi kita supaya waspada, berhati-hati, berjaga-jaga dalam hidup, supaya jangan sampai sejengkal pun kita bergeser dari Tuhan Yesus sebagai sumber berkat, sumber mujizat, sumber keajaiban, sumber segala yang terbaik. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya kembali akan membahas seputar hambanya Pastor Andy Simon. Ulasan kali ini saya beri judul, pro kontra dalam pelayanan itu adalah hal yang biasa. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Saudara-saudara sekalian, dalam pelayanan, pro dan kontra itu adalah hal yang sangat biasa. Saya teringat sejak awal pelayanan, sekitar tahun 2000, saudara-saudara, memang sudah pro dan kontra. Bahkan ada orang-orang yang di atas saya, atau teman-teman saya waktu Bible School, sekolah Alkitab, ada yang menjuluki saya orangnya berlebihan, terlalu bersemangat, berapi-api, nanti apinya bisa membakar diri sendiri, kira-kira gitu, saudara-saudara. Nah, pro dan kontra, semisalnya ketika berapa tahun yang lalu kita mulai pelayanan doa in Jesus name, itu pro dan kontra banget. Tapi hari ini, saudara-saudara, puji syukur ya, menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Lalu kami ingat tahun lalu kami mulai pelayanan untuk doa air kesembuhan. Itu pro kontra banget. Tetapi sekali lagi, ini menolong banyak orang. Mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Dan doa in Jesus name, air biasa itu boleh menolong orang-orang sakit dan mereka menerima kesembuhannya. Nah, sekarang saudara-saudara, kita lagi selesaikan namanya kolam baptisan, kolam Bethesda, kolam kesembuhan. Ini pasti pro dan kontra. Bagi Pastor Andy pribadi, pro dan kontra itu adalah hal yang biasa, khususnya dalam pelayanan. Anda pun ketika mulai sebuah pekerjaan, merintis sebuah usaha, pasti ada tantangan. Tetapi kalau kita doakan, kita yakin itu datang dari Tuhan, Tuhan yang memberkati. Pro dan kontra adalah hal yang biasa. Bagi Pastor Andy, yang penting adalah buahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan sekaligus mendengarkan beberapa hal penting yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andy Simon berkaitan dengan pro kontra yang terjadi di dalam sepanjang pelayanan beliau. Ada beberapa bagian penting yang disampaikan oleh beliau. Pro kontra ini ternyata sudah dimulai dari tahun 2000, di mana ketika beliau menjadi seorang Bible study atau sekolah Alkitab, baik itu teman-teman sebaya maupun kakak tingkat, memberikan beberapa komentar yang menunjukkan kontra dari mereka atas hambanya Pastor Andy Simon pada kala itu. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, pro dan kontra itu terus berlanjut.
beliau menjelaskan bahwa ketika mereka mengadakan pelayanan doa kesembuhan in Jesus name, juga melahirkan pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Tetapi yang sangat luar biasa, yang saya lihat dari prinsip kehidupan yang dijalankan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Seperti ungkapan dunia berkata, biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Artinya, selama apa yang dilakukan itu diyakini benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetap beliau melangkah setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Buktinya, pelayanan doa in Jesus name atau di dalam nama Yesus telah menjadi berkat, di mana banyak orang mengalami keajaiban, mujizat, aliran kesembuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalaulah misalnya hambanya Pastor Andi Simon di tahun-tahun sebelumnya, ketika ada yang kontra, beliau langsung menghentikan, tidak lagi melakukannya, maka tidak akan bisa kita melihat dan menyaksikan tentang ada banyak orang yang mengalami kesembuhan melalui doa-doa yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Artinya, semakin ada kelompok tertentu yang kontra, ternyata di sisi lain ada banyak orang yang menikmati berkat-berkat Tuhan, keajaiban, mujizat, dan kesembuhan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan satu bagian firman Tuhan yang menegaskan, takut akan pendapat orang menyebabkan kesusahan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tenang, aman, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita secara potensial, optimal, maksimal, efektif, dan efisien. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu ada lagi yang dilakukan hambanya Pastor Andi Simon mengenai doa air kesembuhan, dan ternyata telah menolong banyak orang. Nah, dalam waktu sekarang ini hambanya Pastor Andi Simon sedang membuat kolam baptisan. Beliau menyebut nama lain kolam Bethesda atau kolam kesembuhan, dan beliau sudah memperkirakan ke depan akan ada yang kontra dengan kolam baptisan, kolam Bethesda, atau kolam kesembuhan ini. Bahkan kalau kita melihat di media sosial, sudah ada orang-orang tertentu yang sudah mulai mengusik berkaitan dengan doa air kesembuhan dan juga berkaitan dengan kolam kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya Pastor Andi Simon memberikan satu pernyataan yang sangat penting dan perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Apa itu? Beliau menegaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan meskipun telah menimbulkan pro dan kontra, beliau menarik sebuah benang merah. Apa yang menjadi buah dari apa yang dilakukan? Itu yang menjadi pegangan beliau. Dengan mengutip bagian firman Tuhan, pohon itu dikenal baik dari buahnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik tentu tidak akan menghasilkan buah yang baik, artinya buah yang tidak baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak terlalu dalam mengomentari tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon berkaitan dengan yang pro dan kontra yang baru diulas oleh beliau di Pastor Andi Simon TV. Tetapi yang jelas, ada hal penting yang perlu kita perhatikan dari orang-orang yang kontra, bukan sekedar dari orang-orang yang pro atau mendukung. Yang kontra dan tidak setuju pun perlu kita perhatikan. Apa maksud dan tujuannya? Apa artinya? Apa maknanya? Memperhatikan pendapat, opini, pemikiran dari orang-orang yang kontra. Saya perlu tegaskan kepada kita, ini perlu menjadi sebuah proteksi perlindungan bagi diri kita, supaya jangan sampai mengkeramatkan tempat, jangan sampai mengkeramatkan benda, jangan sampai mengkeramatkan sesuatu yang lain
Jangan sampai kita mengkultuskan apakah itu air, apakah itu kolam, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu saya soroti dari orang-orang yang kontra adalah bagaimana mereka memberikan argumentasi. Jangan sampai ada sesuatu yang kita buat dan lakukan menggeser posisi Yesus sebagai hal yang utama dan yang prioritas, sebagai pribadi yang terpenting dan terutama dalam hidup kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, gambaran lain yang saya tegaskan pada kesempatan ini adalah tidak ada manfaatnya bayangan Petrus menyembuhkan orang kalau bukan Yesus yang ada bersama dengan dia. Tidak ada manfaatnya kain dan sapu tangan yang dipakai oleh Rasul Paulus kalau bukan Yesus yang ada dalam hidup mereka. Jadi artinya jangan sampai kita mengkultuskan sesuatu yang lain selain daripada Yesus. Ini hal yang positif yang perlu menjadi peringatan bagi kita semua. Tidak boleh ada sesuatu yang lain yang bisa menggeser kedudukan Yesus. Yesuslah yang harus makin besar dan kita makin berkurang, termasuk sarana prasarana. Tidak boleh itu dikeramatkan, dikultuskan. Bahkan jangan sampai nanti itu menjadi tempat keramat bagi kita. Kolam baptisan, air kesembuhan tidak ada gunanya kalau bukan karena karunia dan berkat Tuhan. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan hanya bekerja di sebuah tempat atau sarana yang ada. Tuhan bisa dan mampu bahkan sempurna bekerja di berbagai tempat dimanapun berada. Yang penting di dalamnya ada orang-orang yang teguh berharap dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara, hambanya Pastor Andi Simon sering berkata, terima kasih untuk haters, terima kasih untuk orang-orang yang selama ini kontra. Karena ternyata itu menjadi promosi terselubung untuk membuat orang lain penasaran sehingga akhirnya mendengarkan, menyimak, menyaksikan, memperhatikan Pastor Andi Simon TV atau pelayanan hambanya Pastor Andi Simon bersama dengan tim IHS. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita, tidak selamanya orang-orang yang kontra itu menjadi pribadi yang harus kita tolak. Kita juga harus objektif, karena itu bisa menjadi sebuah pertanda bagi kita supaya waspada, berhati-hati, berjaga-jaga dalam hidup, supaya jangan sampai sejengkal pun kita bergeser dari Tuhan Yesus sebagai sumber berkat, sumber mujizat, sumber keajaiban, sumber segala yang terbaik. Yang lain bisa kita pakai, tetapi itu tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan Yesus yang berkenan memakai sarana, prasarana, atau alat, benda, dan lain sebagainya. Jadi sentralnya adalah biarlah Yesus yang makin besar, kita makin berkurang. Sarana prasarana hanya dipakai, dikuduskan, disucikan Tuhan, berkenan dipakai oleh Yesus untuk menjadi jalan berkat bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan pernyataan dari seorang penginjil terkenal di zamannya, Smith Wigglesworth. Beliau pernah membuat sebuah pernyataan yang sangat menarik dan sampai sekarang saya ingat. Apa itu? Segenap diriku, tanpa Allah hidupku. Berkurang diriku mengatur hidupku, berarti makin bertambah Allah berpengaruh, menguasai, mengatur, mengendalikan, memimpin meraja hidupku. Tanpa diriku, segenap Allah menaungi melingkupi hidupku. Saudaraku, yang benar adalah tanpa diri kita, segenap Allah menuntun, memimpin, menguasai, mengendalikan hidup kita. Bahkan Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah, maksudnya bagi Allah lah di dalam Kristus Yesus, segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, pro dan kontra dalam pelayanan adalah hal yang biasa. Tetapi apa yang disampaikan oleh orang yang kontra perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Barangkali juga di sana ada mutiara kebenaran untuk mengingat kita, menyadarkan kita, bahkan membawa kita untuk tetap memiliki kontrol diri sehingga kita boleh
tetap dalam koridor Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.